Bab 202. Setengah kekuatan. Melihat adegan ini, Yonar Yuan mendesah keheranan, menunjukkan ketertarikan di matanya untuk pertama kalinya, sementara orang-orang sekte pedang di samping menunjukkan keraguan di mata mereka. Karena mereka belum pernah mendengar atau melihat keterampilan pedang seperti ini. 3 orang sekte hantu dan Narya Leng dari Istana Salju pun bersikap serius ketika pedang roh ungu warrior yang memecahkan es. Meski hanya pemecahan es yang sederhana, mereka pasti tahu apa artinya ketika pedang hitam menyerang secara otomatis tanpa kendali siapapun. Pada saat pedang roh ungu memecahkan kebekuan, wajah Joshua Qin sedikit berubah. Jelas, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, tetapi dia tidak bereaksi perlahan. Dia mendengus dingin, dan tinju yang hampir mengenai alis warrior yang tiba-tiba diubah menjadi telapak tangan, menangkap pedang roh ungu yang menyerangnya, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari pedang roh ungu. Begitu ujung pedang roh ungu menyentuh dada Joshua Qin, langsung dicengkeram oleh Joshua Qin. Dalam sekejap, pedang roh ungu membeku lagi. Kali ini es di pedang roh ungu lebih tebal dari sebelumnya. Bang! Pada saat ini, warrior yang semula membeku di dalam es, tiba-tiba keluar dari es, dan ledakan energi pedang berwarna emas langsung melesat ke arah Joshua Qin. Mata Joshua Qin sedikit menyipit, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Jelas, dia tidak berharap warrior yang akan memecahkan kebekuannya. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, karena pedang energi berwarna emas sudah sampai di depannya, dan tangan kanannya terjulur ke depan mengarah tepat pada pedang energi berwarna emas tersebut. Klik. Kali ini pedang energi berwarna emas warrior yang tidak lagi seburuk sebelumnya. Ketika pedang energi berwarna emas menyentuh telapak tangan Joshua Qin, pedang energi berwarna emas itu langsung membeku dan berubah menjadi stik es putih yang memesona. Bahkan keterampilan hitam bisa dibekukan, Joshua Qin, jurus pembekuan, sepertinya sudah berlatih ke tingkatan keberhasilan besar. Melihat pedang energi berwarna emas di lapangan, Yendi Yuan dari Partai Yuan berbisik. Yonar Yuan di sampingnya tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat pedang energi berwarna emas membeku dalam es, raut wajah warrior yang tampak serius, keterampilan hitam dari Joshua Qin di depannya ini sangat luar biasa, dan bahkan pedang energi berwarna emas bisa membeku dalam es, sepertinya harus bersikap serius. Memikirkan hal ini, pikiran warrior yang bergerak, pedang roh ungu memecahkan es lagi, berubah menjadi cahaya ungu dan naik ke langit, melayang di atas kepala Joshua Qin, sementara dia sendiri membanting kaki kanannya. Langkah angin digunakan, dia melejit menjadi bayangan dan menyerang ke arah Joshua Qin. Melihat warrior yang ternyata menyerang duluan, kekejaman melintas di mata Joshua Qin. Awalnya, dia berencana untuk menyelesaikan warrior yang dengan satu jurus, tapi sekarang, pihak lain ternyata dapat menyerangnya. Bukankah ini menamparkan wajahnya di depan umum? Pada saat ini, energi hitam di tubuh Joshua Qin menyembur keluar, dan lapisan kristal es tebal menyebar dari lengan, dan suhu di udara tiba-tiba menjadi dingin. Hanya sesaat, dalam jarak beberapa kaki di sekitar Joshua Qin ditutupi dengan lapisan es tebal, dan masih terus menyebar, tetapi tidak menyebar ke sekitarnya, melainkan ke arah warrior yang. Wajah warrior yang sedikit berubah, karena dinginnya es membuatnya merasa berbahaya, tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Energi hitam di tubuhnya melonjak, pada tinjunya muncul cahaya keemasan yang menyilaukan. Warrior yang membanting tinjunya ke kristal es yang datang di depannya. Bang! Kali ini, tinju warrior yang tidak terbekukan oleh es, melainkan tinjunya yang memecahkan es, dan gelombang mengerikan meledak dari tinju warrior yang
menyebabkan beberapa pendekar hitam di dekatnya, mau tidak mau mundur agak jauh. Setelah pukulannya menghancurkan es, kecepatan warrior yang tidak berkurang, dan dia datang ke Joshua Qin dalam sekejap dengan momentum yang kuat, dan tinju yang berkilauan dengan cahaya keemasan meledak langsung ke kepala Joshua Qin. Kemanapun tinju itu lewat, itu menimbulkan ledakan amarah. Dengan kekuatan sebesar itu, pendekar hitam yang menyaksikan pertarungan itu tak bisa menahan diri untuk tidak kaget, terutama Sekte Pedang. Kali ini, mereka tahu bahwa mereka meremehkan warrior yang orang yang paling tenang di lapangan adalah Yulia Wen dari Istana Bunga, karena hanya dia yang tahu bahwa ini bukan kekuatan warrior yang sebenarnya. Kekuatan Joshua Qin mungkin lebih kuat dari Yulia, tapi pasti tidak akan berlalu jauh, dan jika Yulia tidak memainkan kartu andalannya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan warrior yang sama sekali. Namun, Joshua Qin mengatakan bahwa warrior yang akan terbunuh dalam 10 pukulan, jadi dia hanya bisa tersenyum. Pada saat warrior yang memecahkan kebekuan Joshua Qin, Yonar Yuan di samping terkejut dan berbisik, kekuatan yang bagus. Energi hitam berwarna emasnya seharusnya adalah energi emas hitam di antara 5 elemen energi hitam, tidak heran dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Yandi Yuan berbisik di samping. Yonar Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bukan hanya karena alasan ini, tetapi kekuatan fisiknya juga sangat tidak lemah. Jika Joshua Qin bersikap serius, dia bisa mengalahkan murid Sekte Pedang bernama warrior yang ini, tapi ingin membunuhnya dalam 10 jurus, takutnya akan mustahil. Kecuali dia menggunakan lukisan pemandangan dia, atau kartu andalan yang dia miliki. Apakah warrior yang ini begitu kuat? Yandi Yuan bertanya dengan heran. Yonar Yuan melirik Sekte Pedang dan berkata, dia seharusnya menjadi yang terkuat di antara Sekte Pedang tahun ini, tapi hanya begitu saja. Melihat jurus pembekuan miliknya terpecahkan, kelopak mata Joshua Qin berkedut. Dia tidak menyangka jurus pembekuan miliknya akan langsung dihancurkan oleh warrior yang di depannya. Dia harus mengakui bahwa dia memang meremehkan orang di depannya selama ini. Tapi, memang kenapa? Bagaimanapun, yang lemah tetaplah lemah. Jari-jari kaki Joshua Qin mengetuk tanah dengan ringan, dan tubuhnya mundur belasan kaki seolah-olah meluncur, tetapi saat berikutnya, dia menyerang warrior yang dengan sengit lagi. Kali ini, tangan kirinya juga tertutup es. Setelah tiba di depan warrior yang, telapak tangannya menghantam warrior yang. Kemanapun telapak tangan lewat, udara langsung membeku. Warrior yang tidak mau kalah. Dua tinju menghantam Joshua Qin. Begitu mereka berdua bersentuhan, mereka langsung berpisah. Tinju warrior yang langsung diselimuti dengan pembekuan, tetapi detik berikutnya, kristal es yang membeku pun langsung hancur. Melihat keduanya bertarung di lapangan, Yandi Yuan dari Partai Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jurus pembekuan Joshua Qin ini bisa dianggap bertemu lawan. Jika warrior yang dari Sekte Pedang ini bukan 5 elemen energi hitam, aku khawatir dia sudah menjadi patung es, dan justru warrior yang adalah energi hitam emas di antara 5 elemen energi hitam. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat Narya Leng dari Istana Salju, dan berkata, jika jurus pembekuan ini dimainkan oleh Narya Leng, sepertinya biarpun warrior yang adalah 5 elemen energi hitam pun tidak bisa bertahan, kan? Yonar Yuan melirik Narya Leng di samping, dan kemudian berkata, awalnya jurus pembekuan ini adalah keterampilan hitam Istana Salju. Pada awalnya, Istana Salju berhutang budi kepada Akademi Kerajaan dari Kekaisaran Qin, jadi memberikan jurus pembekuan ini pada Akademi Kerajaan dari Kekaisaran Qin. Ingatlah, jika menghadapi Narya Leng,
saat dia menggunakan jurus pembekuan, jangan melakukan kontak fisik dengannya. Wajah Yendi Yuan berubah. Di samping, tangan hantu dari sekte hantu berbisik, "Kakak seperguruan, ternyata aku memang meremehkan murid sekte pedang bernama Warrior yang ini. Orang ini ternyata sanggup melawan Joshua Qin selama ini." Junaedi melirik tangan hantu, lalu berkata, "Ternyata aku merasakan aura berbahaya dalam dirinya, tetapi aku tidak menyangka dia bisa bersaing dengan Joshua Qin. Meskipun setengah dari kekuatan Joshua Qin belum digunakan, tapi ini cukup untuk membuktikan kemampuannya." "Setengah dari kekuatan Joshua Qin belum digunakan," seru tangan hantu. Junaedi mencibir dan berkata, "Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Dia adalah generasi muda yang paling jenius dan mengerikan di Akademi Kerajaan dari Kekaisaran Qin. Apakah menurutmu kekuatan aslinya hanya seperti ini? Jika ini masalahnya, berdasarkan kualifikasi apa dia menantang Yonar Yuan? Ingat, jangan meremehkan siapapun dari 6 kekuatan besar, termasuk yang dari sekte Hao Yue." Mendengar ini, tangan hantu memandang orang sekte Hao Yue yang sama sekali tidak menonjol, dan berkata, "Dia. Aku akui bahwa murid jenius dari satu partai dan 2 sekte semuanya hebat, tetapi sekte pedang, termasuk Warrior Yang, dan laki-laki yang kakak seperguruan bilang, menurutku tidak ada yang bisa mengalahkanku." Setelah mendengar ini, Junaedi menggelengkan kepalanya, tanpa berbicara, menoleh dan menatap Warrior Yang dan Joshua Qin yang bertarung sengit di kejauhan. Bang! Di lapangan, Warrior Yang dan Joshua Qin bertabrakan dengan telapak tangan mereka, dan keduanya langsung berpisah. Keduanya tidak menembak kali ini, tetapi saling memandang dengan dingin. Karena keduanya tahu bahwa jika mereka tidak bertarung dengan serius, mereka tidak bisa menaklukkan lawan. Tetapi jika mereka bertarung dengan serius, mereka tidak ingin mengekspos terlalu banyak kekuatan di depan semua orang. Bersambung.